Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan terus segala urusan serta makin dilimpahkan terus rezekinya. Dan kita berdoa semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kita di tikungan yang ke-11 dari racetrack sirkuit Mandalika di sini dan terpantau barusan para pekerja yang masih menuntaskan garis curve yang ada di sisi kanan trek. Kemudian menuju ke tikungan yang ke-12, di sini sejumlah para pekerja yang masih menyelesaikan area rumput yang ada di sebelah kanan trek. Nah, lambaian tangan mereka menyapa teman-teman semua yang berada di seluruh penjuru Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan di tikungan yang ke-12 di sini terpantau sisi kanan masih menuntaskan untuk bak kontrol di area gravel bed di sebelah kanan ini, dan sudah tergaris di sisi kiri untuk garis curve yang akan dilintasi dan akan dilakukan semacam grenda, ya kita sebut grenda atau menggaris dengan mesin, lalu nanti di situ akan digali dan dikeruk supaya dibuatkan garis curve seperti yang kita lihat di beberapa titiknya. Ya, menuju ke tikungan yang ke-13, kita di atas track lane. Terlihat keramaian di depan sini, ada pagerangan. Mari kita coba pantau lebih dekat. Ya, di sini ada pengerjaan untuk pengerukan atau pengikisan dari sambungan trek utama yang sudah dilakukan. Ya, terpantau beberapa alat berat di sini, yaitu ya, ada bulldozer, ada juga di sini coal mining. Ya, kita sebut coal miner mungkin. Jadi coal miner ini yang melakukan semacam pengikisan atau pengamplasan pada area sambungan trek utama di sini untuk disempurnakan kembali. Ya, karena beberapa hari yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu sudah kita pantau bersama di sini dilakukan scanning dan tidak terjadinya bumpy, tetapi ada perbedaan dari elevasi sedikit saja antara track lane dengan verge yang ada di sisi kiri ataupun dengan service road yang ada di sebelah kiri, sehingga untuk pembuatan garis curve biar sesuai, dan di sini dilakukan semacam pengikisan atau pengamplasan. Ya, di sini sudah terlihat tergaris dan sudah dilakukan dikikisnya setebal hampir 5 cm dan nantinya akan diaspal kembali. Oke, saya ralat mungkin bukan 5 cm tetapi hanya 4 cm khusus pada bagian SMA atau stone mastic aspal atau lapisan aspal yang terakhir pada sambungan barusan. Nah, di sini juga dilakukan pengikisan sedikit saja pada area service road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-13. Ya, seperti ini teman-teman hasil pengikisan yang dilakukan. Jadi ditampung oleh bulldozer barusan agar tidak tercecer di mana-mana dan dilapisi dengan lapisan triplek yang lumayan tebal hampir 2 cm agar dilalui alat berat barusan tidak merusak tekstur dari aspal ataupun itu yang ada di drainase rotonnya. Ya, menuju ke tikungan yang ke-14 sedikit terlihat ada elevasi menurun di sini di sisi kanan. Ya, sekitar 1 sampai 2 meter elevasi yang terbentuk, namun tidak begitu nampak ya. Ya, adapun ketinggian dari kamera udara yang saya terbangkan sekitar 2 meter dari tingginya track lane di sini. Jadi beberapa titik terlihat ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, itulah sebuah elevasi yang terbentuk dari setiap tikungan pada sirkuit Mandalika ini.
Ya, masih kita di tikungan yang ke-16, sudah terlihat rapi untuk trackline, curve, dan run-off aspal di sisi kiri. Tinggal pembuatan curve di sisi kanan yang mana barusan terlihat di sebelah kanan dekat area rumput. Dan kita berbelok kanan menuju tikungan yang terakhir dari sirkuit Mandalika, tikungan yang ke-17. Jadi di awal durasi tadi kita memulai untuk inspeksi dari trackline dari tikungan yang ke-10 dan nanti akan berakhir di tikungan yang ke-10. Ya, berbelok kiri di tikungan yang ke-17 di sini menuju masuk di dalam trek lurus dan terlihat garis finish di mana seorang YouTuber yang sedang berdiri di tengah trek di sini. Inilah garis finish yang sedang disiapkan di titik sini. Di sebelah kiri kita bisa pantau untuk jalur masuk dari pit lane menuju track lane. Ya, ini dilakukan pengecoran di sini teman-teman. Jadi tingginya nanti hampir sejajar antara pit lane dengan track lane. Ya, sebagaimana pembetonan yang sering kita lihat di area pedok atau teras pedok dan juga alas dasar untuk beberapa pit building modular yang sudah disiapkan lantai dasarnya. Oke, kita lanjutkan pantauan untuk melihat elevasi bagaimana inspeksi kita pada siang kali ini. Ya, sekilas kalau kita bayangin ya, kita lagi di atas sepeda motornya pembalap nih, sedang mencoba trackline ibaratnya, atau kita sedang melakukan semacam test ride, tapi di sini kita tidak menggunakan kuda besi, kita memakai kamera udara yang kita terbangkan yang begitu rendah ya. Dan sisi kanan untuk area rumput makin disempurnakan terus, lalu di sini untuk area curve juga belum mulai dilakukan kelanjutan untuk pengecoran di sisi kiri trackline sebelum tikungan yang pertama. Dan berbelok kanan kita di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua dari Street Circuit Mandalika. Dan inilah tikungan yang kedua ada di depan kita. Barusan kita sempat melihat sedikit ada sambungan untuk trackline dan tidak ada koreksi. Itu sudah bagus dan hasil yang sempurna. Ya, kita berbelok kiri di tikungan yang keempat. Sekarang masih di sini dua titik garis curve yang belum dikerjakan, terutama di sisi kiri dari track lane. Dan tikungan yang kelima terlihat sejumlah para pekerja yang segera menuntaskan untuk curve yang ada di sisi kanan trek di sini. Pengecoran terus dilakukan, nantinya terus bisa dibentuk sebuah garis-garis diagonal dengan bergerigi gitu, seperti yang pernah kita tonton sama-sama sebelumnya. Dan di sini juga ada sambungan untuk track lane dan tidak ada kesalahan, dan ini sudah sempurna. Ya, sebenarnya ada pembongkaran di sini belumlah dinyatakan sebuah kesalahan atau kekeliruan, karena kita tahu kita baru pertama kali ini ya membangun sirkuit berkelas internasional, membangun sendiri ya tanpa para pekerja yang didatangkan dari luar kecuali para pengawas waktu pengaspalan di track lane sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan drone saya setinggi ini. Jadi elevasi dari aspal atau ya track lane sendiri ya, seperti yang terlihat tadinya agak tinggi, sekarang agak rendah. Namun standar ketinggian yang saya terbangkan sekitar 2 meter dari trek utama kita bilang. Jadi beberapa elevasi yang bisa kita perhatikan, di mana
agak kemiringan maupun presisi yang bisa kita pantau ya. Sekarang kita di tikungan yang ke-9, terlihat garis curb sudah selesai dikeruk dan siap dilakukan pengecoran di sisi kanan ini, dan sejumlah para pekerja di sini juga masih terus berjalan kaki melakukan inspeksi darat, dan saya menggunakan kamera udara untuk melakukan inspeksi di sini. Ya, kita di tikungan ke-10 sudah kembali satu lap ya di sini teman-teman. Bisa perhatikan di bagian pojok bawah bukit yang ada di sebelah kanan ini. Ya, sudah didatangkan beberapa pilar-pilar besar untuk landmark Pertamina yang akan berdiri tegak di sini segera. Nah, sesudah kita memantau untuk track lane sendiri, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana untuk service road sebelah luar dari sirkuit Mandalika, atau kita bilang outer service road, dan progresnya seperti apa, kemudian pagar pembatas ataupun spectator fence akan kita pantau apakah sudah sempurna dan bagaimana. Ya, menuju tikungan yang ke-12 di sini sebuah lokasi atau sebuah pos untuk steward atau marshal di sini sudah berdiri. Jadi bangunan yang sederhana di sini sangat membantu untuk para marshal agar tidak berjemur terlalu kepanasan nanti di saat menyaksikan laga adu kecepatan dari para pembalap, dan terutama fungsi mereka adalah memberikan informasi kepada para pembalap ada apa yang terjadi di track. Ya, kita sudah melewati tikungan yang ke-13 dan di depan adalah tikungan yang ke-14 untuk service road sebelah luar, dan terpantau hampir sampai di titik sini tidak ada lagi pagar pembatas atau spectator fence yang masih terbuka. Ya, terkecuali untuk beberapa akses, misalnya seperti yang terlihat di depan sini, akses dari pintu barat, kita bilang gerbang barat. Kemudian nanti ada akses dari timur, ada akses juga dari utara. Jadi di beberapa titik tersebut tidak ada spectator fence. Ya, menuju ke tikungan yang ke-16 ya teman-teman. Nah, terlihat sekali kalau precast keliling yang akan dibangun di sini sudah bisa menutup sirkuit sendiri ya dari pantauan sisi luar. Artinya begitu kita berdiri di jalan raya seperti di titik tadi ya, titik barusan itu kita tidak bisa melihat sampai ke dalam sirkuit karena tingginya precast itu hampir 2,5 meter ya teman-teman. Ya, kembali lagi kita di tikungan yang ke-17. Terpantau di sini bangunan PLN dan juga bangunan race control yang sudah terlihat hasil yang optimal sekali, maksimal dan benar-benar signifikan, dan sudah bisa difungsikan. Dan sederetan dari pit wall geobrok di sini ya berjejer, berderet sampai menuju ke area di mana tunnel 1 membentang di bawah track lane. Ya, pagi tadi sudah saya share di Instagram sebagaimana kuatnya ya untuk geobrok, untuk pit wall, untuk debris fence yang ada di atas geobrok atau di atas pit wall. Itu teman-teman yang mau kepoin itu bisa buka di Instagram saya. Dan di sana saya sudah memposting ya semacam video pendek berdurasi 1 menit sebagaimana kuatnya debris fence yang ada di atas geobrok ini, dan juga melindungi para penonton terutama dari yang duduk di area tribun nantinya. Kemudian para pembalap juga bisa diamankan agar tidak sampai terpental keluar dari zona balap di sirkuit Mandalika ini.
Nah, inilah tikungan yang kelima di depan kita ya. Dan sudah bisa kita pantau sejauh ini tidak ada spectator fence yang masih bolong atau jebol ya. Ya, seperti udah kita kupas juga dahulu, tidak dijebolkan dengan reaksi masyarakat, namun itu memang masih dibuka untuk jalur masuk para pekerja. Oke, di tikungan kelima kita geser ke service road sebelah kanan. Jadi ada akses seperti di sebelah kanan ini memang tidak dipasangkan spectator fence karena nantinya di service road baik di luar maupun di bagian dalam itu akan difungsikan sebagai jalur evakuasi, di mana standby pos-posnya para marshal, kemudian para damkar. Jadi ada petugas pemadam kebakaran juga akan standby di beberapa titik untuk siaga memberikan bantuan di saat terjadi crash atau terjadinya kebakaran pada kendaraan pembalap. Dan juga nantinya di masing-masing pos ini juga ada tim medis yang akan standby bersama para marshal yang segera memberikan bantuan P3K, kemudian memberikan informasi ke bagian medical center untuk dilakukan evakuasi. Bahkan dari medical center nanti siap disusunkan sebuah rujukan jikalau dirasa medical center tidak bisa mengcover kecelakaan dari pembalap tersebut, dan dilakukan rujukan kepada rumah sakit yang lebih memadai buat mereka. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi di tikungan ke-10 setelah 2 lap putaran kita lakukan. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya reportasikan kepada teman-teman semua. Tetap kita pantau bersama dan kita kawal bersama bagaimana pembangunan dari sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Jaga terus protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.